Pemirsa, makan sayur yang satu ini rasanya nikmat sekali. Apalagi kalau diolah dengan tambahan terasi atau tauco. Tumis sayur kangkung terasa menjadi lebih sedap. Tapi setelah makan sayur kangkung, badan rasanya nyeri dan kaku bahkan mengantuk. Nah, ini nih yang sering dikeluhkan oleh masyarakat setelah mengkonsumsi kangkung. Ditumis jadi cakangkung gitu. Kangkung, ya setahu saya sih setelah konsumsi itu kayak ngasih dampak ke kita itu kayak bisa bikin ngantuk gitu. Yang saya tahu ya dalam kangkung itu mengandung zat besi sih sebenarnya. Kalau dihitung per minggu ya paling 2 kali deh seminggu. Kangkung atau Ipomea aquatica Force merupakan tanaman sayur yang cukup digemari masyarakat. Tanaman yang banyak tumbuh di negara Asia ini mudah ditemui, juga merupakan sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Ada 2 jenis kangkung yang banyak ditemui masyarakat, yakni kangkung air yang banyak tumbuh di rawa-rawa dengan bentuk daun sedikit lebar, dan juga kangkung darat yang banyak dibudidayakan di kebun dengan ciri daun lebih sempit dan memanjang. Tapi dari segi rasa maupun manfaatnya, keduanya tetap sama. Lalu, apa saja ya fakta dan mitos kangkung di masyarakat? Pemirsa, rasa kantuk adalah signal alami tubuh untuk beristirahat, yang biasanya terjadi jika seseorang mengalami kelelahan. Lalu, gimana ya kalau rasa kantuk terjadi usai mengkonsumsi sayur kangkung? Fakta atau mitos ya kalau kangkung sebabkan kantuk? Jawabannya adalah mitos. Jadi konsumsi kangkung sehari-hari itu tidak membuat ngantuk, tapi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kangkung itu mengandung etanol yang katanya dapat membuat ngantuk atau lebih tenang pada orang yang mengkonsumsi kangkung yang berlebihan. Penelitiannya baru ada pada binatang yang menyebutkan bahwa ekstrak kangkung itu dapat membuat binatang tersebut lebih tenang. Namun, apabila dikonsumsi pada manusia dengan jumlah yang wajar dan tidak berlebihan, efeknya tidak ada yang membuat ngantuk. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, maka tubuh perlu mengkonsumsi banyak sayur dan juga buah. Dalam sayur terdapat kandungan vitamin, mineral juga serat yang menjaga tubuh tetap sehat. Tapi bagaimana dengan sayur kangkung ya pemirsa? Meski banyak penggemarnya, kangkung juga katanya berbahaya karena mengandung racun. Nah, itu fakta atau mitos ya? Jawabannya adalah fakta. Kangkung tersebut berasal dari tumbuhan yang hidup di rawa. Di rawa tersebut banyak kondisi parasit atau telur cacing dan binatang-binatang yang hidup, sehingga banyak menempel pada kangkung tersebut. Apabila kangkung tersebut tidak dibersihkan, maka kangkung tersebut dapat mengandung racun yang dapat membahayakan manusia. Serat adalah salah satu kandungan penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat penyebab penyakit kardiovaskular. Nah, selain bisa menurunkan kadar kolesterol dan juga menurunkan risiko diabetes tipe 2, kangkung katanya juga bisa menurunkan berat badan. Nah, pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Jawabannya adalah fakta. Jadi kangkung dikatakan dapat menurunkan berat badan apabila dikonsumsi secara rutin, misalnya makan pagi, makan siang, atau makan malam. Kenapa? Karena dia dapat meningkatkan asupan serat. Asupan serat yang tinggi dapat menurunkan atau mempertahankan rasa kenyang lebih lama pada perut. Sehingga orang yang menurunkan berat badan lebih lama terasa lapar lagi. Pemirsa, kangkung mengandung kadar purin yang cukup tinggi dibandingkan jenis sayuran lain. Namun pemirsa, jangan takut kena asam urat jika Anda mengkonsumsinya dalam jumlah wajar. Tapi, bila kangkung dikonsumsi dalam jumlah berlebih, siap-siap saja. Badan akan terasa nyeri dan kaku karena asam urat meningkat. Lalu bagaimana ya pemirsa cara aman mengkonsumsi kangkung? Simak penjelasan Dr. Christopher, spesialis gizi klinik berikut ini. Jadi tips yang pertama adalah sebelum mengkonsumsi kangkung, harap dicuci terlebih dahulu. Cucilah dengan air mengalir, terutama pada bagian dalam kangkung ini. Kandungan dari parasit atau telur cacing yang dapat bersembunyi pada dalam kangkung tersebut. Dicuci, lalu dapat dipotong-potong dengan air mengalir. Sayur kangkung memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pada penderita gagal ginjal harus hati-hati bila mengkonsumsi terlalu berlebih. Sebelum mengkonsumsi kangkung ini, diharapkan dipotong-potong terlebih dahulu, lalu dicuci dan kemudian direndam.
Lalu air rendamannya diganti setiap 1 jam. Tujuannya supaya mengurangi kadar kalium yang terdapat dalam kangkung tersebut. Lalu tips selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonsumsi kangkung yang baik dan sehat. Konsumsi kangkung dalam satu ikat seperti ini dapat dikonsumsi dalam 2 atau 3 kali makan, sehingga konsumsi kangkung tersebut tidak berlebihan. Dalam memasak kangkung tidak boleh terlalu panas untuk apinya. Kenapa? Karena sayur kangkung dapat menjadi lodoh atau menjadi layu atau berubah warna menjadi hitam, sehingga serat atau vitamin-vitamin yang terdapat di dalam kangkung tersebut dapat berkurang jumlahnya. Tips yang terakhir adalah jangan pernah memanaskan kangkung yang tidak habis dimakan, karena dia dapat merusak dari kondisi vitamin terdapat di dalam kangkung tersebut. Nah pemirsa, kini Anda sudah tahu kan apa manfaat dan bahaya konsumsi kangkung bagi tubuh? Ingat ya, nikmat bukan berarti sehat. Tetap jaga pola makan Anda supaya terhindar dari intayan penyakit berbahaya. Pemirsa, siapa sih yang gak mau sehat dan terhindar dari penyakit? Ada banyak cara untuk mewujudkannya, yaitu dengan olahraga dan mengkonsumsi sayuran. Tapi hati-hati ya pemirsa, karena ternyata tidak semua sayuran dapat dikonsumsi loh, terutama bagi penderita asam urat. Dikarenakan ada beberapa sayuran yang mengandung purin tinggi. Pemirsa, berikut ini adalah sayuran yang mengandung purin tinggi selain kangkung, versi Ayo Hidup Sehat. Di posisi keempat ada asparagus. Sayuran yang berasal dari tumbuhan genus asparagus ini biasa dikonsumsi dengan ditumis. Selain itu, asparagus juga dapat diolah untuk campuran sup. Namun bagi Anda penderita asam urat sebaiknya hati-hati, karena dalam 100 gram sayuran asparagus mengandung 23 gram purin. Posisi ketiga ada kembang kol. Sayuran yang banyak diolah dengan dibuat capcay atau di sup ini juga menjadi salah satu sayuran yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Hal ini dikarenakan sayuran yang berasal dari Eropa ini mengandung 51 gram purin dalam 100 gramnya. Di posisi kedua ada bayam. Sayuran yang dapat memberikan kekuatan dalam tokoh kartun Popeye ini ternyata mengandung purin yang tinggi. Bayam juga menjadi salah satu sayuran favorit masyarakat Indonesia. Tapi siapa sangka ya pemirsa, kalau dalam 100 gram bayam mengandung 57 gram purin. Oleh karena itu, orang dengan asam urat tidak boleh mengkonsumsi bayam secara berlebihan. Pemirsa, siapa ya yang tidak suka dengan jamur, diolah dengan ditumis atau digoreng dengan tepung? Pasti nikmat ya pemirsa. Namun hati-hati bagi Anda yang menderita asam urat, karena dalam 100 gram jamur mengandung 20-80 gram purin loh. Pemirsa, itu tadi sayuran yang mengandung purin tinggi versi Ayo Hidup Sehat Plus. Pemirsa, tak terasa hampir 60 menit kami menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan. Ingat ya pemirsa, tak semua kabar yang beredar di masyarakat adalah fakta. Cari tahu kebenarannya hanya di Ayo Hidup Sehat Plus. Sampai jumpa di episode Ayo Hidup Sehat selanjutnya. Selamat berakhir pekan.